berwibawa hidup kami Tuhan. Di setiap kerinduan kami. Kami menyatakan Engkaulah segala-galanya. Engkau lebih dari harta, Engkau lebih dari hidup. Amin. Engkau di hati kami dan hajimut di bait kami. Pujilah nama Tuhan. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari sama-sama angkat suara. Katakan. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Oh Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Kaulah segala-galanya. Amin. Mari lebih lagi. Angkat sembah. Lord, you're more than anything.
everything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Oh, you're more than anything, more than anything. I am thankful. Somebody who's somehow Yesus kasih hidup kami, lebih dari segala Tuhan. Cintamu, kasihmu, lebih dari segala-galanya. Yes, we worship you. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Ku nikmati kami bawa persembahan kami. Sebab itu kami datang ucapkan syukur kami. Sebab itu kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Sungguh manis Engkau, sungguh mulia, akan selami kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Kami Segenap hati kami, kami nyatakan Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the
anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami ada. Kami mau mengakui bahwa itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, yang mengasihi kami, yang menerima kami. Thank you Jesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan, bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kelebihan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kecakapan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari lebih sungguh lagi katakan pujian. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan
pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Sama-sama kan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Yes, selalu berada dalam hadirat-Mu, selalu melekat dengan hatimu, dengan hatimu. Oh, kami berikan hidup kami berikan hati kami, datang menyembah Yesus,
60 Minutes Worship kali ini mengangkat tema To Be More Like Jesus. Kita pertama buka dulu di Roma 8 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara bisa catat dan juga bisa dibaca kembali di Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ini bagian daripada surat Paulus kepada jemaat di Roma yang menghadapi tekanan dan penganiayaan dari pemerintahan Roma, dan Paulus menulis jadi bagian untuk memberikan penghiburan, pengharapan kepada para jemaat yang ada. Dan di sini diawali di kata kita tahu sekarang. Dalam perjalanan kehidupan kita, seakan-akan berupa perjuangan yang begitu melelahkan, bahkan perjuangan yang begitu berat banget rasanya ketika dalam hari-hari kita dituntut to be more like Jesus. Setiap hari dalam keserupaan kita dengan Kristus. Karena sejatinya bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang ditebus di dalam nama Yesus Kristus, yang dijadikan anak-anak Allah, ada panggilan dalam kehidupan kita dalam perjalanannya, yaitu menuju ini dia, keserupaan kita dengan Kristus. Perjalanannya jelas nggak mudah. Ada di mana kedagingan kita, kecenderungan kita, kelemahan kita ingin rasanya dikeluarkan, ditunjukkan dalam momen demi momen yang ada. Jadi sebuah perjuangan yang berat untuk kita bisa melawannya. Tapi di sini bahwa di Roma tadi yang kita baca, ada kata di awal, kita tahu sekarang. Yang membuat kita dalam kelemahan demi kelemahan, yang membuat kita jatuh dalam kesalahan demi kesalahan, membuat kita ada dalam perjuangan yang begitu berat banget rasanya dalam hidup kita ketika kita tidak tahu. Kita nggak tahu peperangan apa, kita nggak tahu apa yang kita jalani, kita nggak tahu bagaimana harus mengerjakannya. Tapi di sini di ayat yang tadi saya bagikan dan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, di awalnya jelas tertulis kita tahu sekarang. Beda orang yang nggak tahu sama orang yang tahu. Perjalanan kekristenan kita bukan pengen masuk surga, supaya masuk surga. Bukan. Tapi panggilan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya adalah jelas memuliakan Tuhan dan menikmati Dia dan berjalan dalam keserupaan kita dengan Kristus. Kalau kita nggak tahu, kita mungkin menerima Kristus saja sebagai pengakuan mulut saja, tapi dalam perjalanannya kita nggak menghidupinya. Udahlah, kan udah selamat, terserah saya mau ngapain. Ya udahlah, ini kan susah. Nggak mungkin saya jadi kayak Kristus. Orang saya masih hidup di dunia dengan segala kedagingan, kelemahan saya, kecenderungan saya, nggak mungkin. Tapi di sini dipatahkan bahwa kita tahu sekarang. Tapi apa yang kita ketahui yang mampu mengubah banyak hal, mengubah yang berupa sesuatu yang berat, perjuangan dalam kehidupan kita, jadi sesuatu yang bisa kita kerjakan, mampu kita kerjakan. Karena begini, ayat selanjutnya bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, baik buruk maupun baik yang kita alami, dalam segala sesuatu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatunya, Dia bekerja. Dalam segala ujian yang kita lewati, dalam segala tantangan yang kita lalui, Dia turut bekerja. Kalau kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja, kita tahu bahwa bukan kitanya, tapi Dianya yang bekerja. Kita tahu bukan kitanya yang berusaha sedemikian rupanya, tapi kemampuan dari Dia, dari Allah itu sendiri yang memampukan kita mengerjakannya. Dan ayat selanjutnya bilang bahwa turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Ngomongin untuk itu tujuan. Bahwa ketika sesuatu dijalankan tanpa tujuan, kita akan mudah menyerah.
Ketika kita menjalankan sesuatu dengan tujuan, apapun tantangannya, selama saya belum sampai, saya akan usaha pergi ke sana. Tapi ketika kita hidup tanpa tujuan, kita nggak tahu arahnya, kita ikut kemana aja dunia bawa. Kita akan ikut kemana orang bawa, omongan orang, perkataan orang, arahan orang, kita ikut kemana aja. Yang banyak orang ada, kita ikut di sana. Tapi di sini jelas menuliskan bahwa segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi apa yang kita alami, Tuhan turut bekerja, bahkan Dia yang bekerja di dalam segala kelemahan keterbatasan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dalam kasih yang kita mau tunjukkan dan berikan kepada Tuhan sebagai respon kasih-Nya yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita, itu pun dalam kebekerjaannya Allah sendiri, dalam perannya Allah sendiri dalam kehidupan kita, dan tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Siapa kita? Di ayat selanjutnya tertulis, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini jelas kasih tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Siapa kita? Kita yang terpanggil dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita. Jadi kita tahu bahwa dalam baik buruk yang kita alami, dalam segala keadaan yang kita alami, ada dalam lingkup kehendak Allah, ada dalam lingkup rencana Allah. Yang pastinya kalau ada dalam rencana Tuhan, pasti aman-aman aja. Yang dalam rencana Tuhan pasti bisa kita mengerjakan karena dalam rencananya Dia. Dalam rencananya Dia. Dan ayat selanjutnya bilang, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dari awal dipilih, mereka juga yang ditentukan dari semula, dari awal ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Ia, yaitu Yesus itu sendiri, anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari semula kita dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita yang dalam segala keadaan hari-hari ini kita lalui, dipanggil dari awal untuk berjalan dalam keserupaan dengan Kristus. Karena apa? Itu bagian dalam rencana dan kehendaknya. Jadi kita harus melihat dalam segala sesuatunya kacamata Injil atau Kristus itu sendiri. Kita tahu sekarang Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, baik dan buruk yang kita alami, kesulitan yang kita hadapi, emosi yang harusnya keluar, pemikiran yang harusnya keluar. Kita tahu Allah mendatangkan kebaikan, mengerjakan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan dalam rencananya Dia yang menjadikan kita dalam perjalanan keserupaan dengan Kristus. Sehingga dalam segala sesuatu, pengalaman baik dan buruk, keberhasilan dan kegagalan, sukacita dan penderitaan, kita bisa ngelihat Kristus dan kita bisa berjalan dalam keserupaannya. Kenapa? Bukan cuma dalam keberhasilan kita bisa ngelihat Kristus. Dalam kegagalan kita bisa ngelihat Kristus. Bukan cuma dalam pengalaman baik kita bisa ngelihat Kristus. Dalam pengalaman buruk kita bisa ngelihat Kristus. Bukan hanya dalam sukacita kita bisa ngelihat Kristus. Tapi dalam penderitaan kita bisa ngelihat Kristus. Karena Kristus dalam segala keadaan ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana Dia yang jadi kakak yang tersulung. Sumber, arahan, teladan yang kita lihat. Sebagai anak-anak Allah. Panggilan itu dalam hari ini bagi kita semua. Mengarahlah kepada Kristus. Sehingga jelas bahwa ketika judul 60 Minute Worship kali ini, To Be More Like Jesus. Sebuah panggilan yang sudah Tuhan tetapkan dari awal dalam rencananya. Sehingga hari-hari yang kita lewati, baik buruk segala keadaannya, pastinya mendatangkan kebaikan dalam perjalanan keserupaan kita dengan Kristus. Sehingga apapun yang Bapak Ibu sedang alami, hari ini tenangkan hatimu dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam apa yang Kristus sudah kerjakan. Lihatlah Dia dalam dirimu. Lihatlah Dia dalam segala apa yang terjadi di hidupmu. Lihatlah Kristus di sana. Sehingga makin hari, waktu semakin melihat Kristus, semakin Kristus nyata dalam hidupmu. Semakin Kristus yang keluar dengan sendirinya dari hidupmu. Dalam segala apa yang kau putuskan, kau katakan, kau putuskan, kau pikirkan, keluar Kristus dari hidupmu. Karena dalam bagian kehendak dan rencana Allah.
Dan selanjutnya saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara bahwa press report yang masuk ke Gereja Impact Community Indonesia mengucap syukur atas jawaban doa yang diperoleh jemaat yang pertama memperoleh pertolongan dan perlindungan Tuhan, terhindar dari niat orang jahat yang memakai kuasa kegelapan dan guna-guna. Amin. Ada kuasa nama Yesus. Yang kedua, mengalami kesembuhan dari sakit saraf terjepit. Amin. Tuhan yang menyembuhkan. Mengalami pemulihan rumah tangga, suami istri berdamai dan sudah bersatu kembali. Amin. Kristus jadi sumber kasih yang utama dalam setiap keluarga yang ada, dan kita sama-sama berdoa bahwa itu juga terjadi bagi kita semua, baik Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dimanapun kita berada. Dan mari sama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa, menaikkan setiap pokok doa yang masuk. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat sistem worship kali ini. Dalam setiap tema yang Tuhan tetapkan khususnya hari ini, biarlah kami menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami ada panggilan yang Tuhan tetapkan untuk kami berjalan dalam keserupaan dengan Kristus. Bukan dengan usaha kami, tapi dengan kemampuan, rencana, dan kehendak-Mu yang terus dinyatakan bagi setiap kami. Mampukan kami, karena tanpa Tuhan kami nggak mampu. Dan kami tahu persis Tuhan bahwa kemampuan dan kekuatan Kau ada dalam hidup kami yang memampukan kami melangkah dalam keserupaan kami dengan Kristus. Dalam setiap apa yang kami katakan, kami pikirkan, yang kami lakukan, Kristus ada di sana. Dan kami berdoa buat pokok doa yang masuk Tuhan. Berdoa buat diberikan kecukupan dana, menambah modal usaha di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa untuk kesembuhan dari gangguan kecemasan, anxiety, disorder, dalam nama Yesus Kristus. Diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan, dalam nama Yesus Kristus. Kelancaran proses dan rencana pemberkatan pernikahan di dalam nama Yesus Kristus. Kerinduan mendapatkan keturunan ilahi di dalam nama Yesus Kristus. Kami bawa pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap doa-doa yang kami belum sebutkan, gak sanggup untuk menyebutkannya hari ini, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup menyediakan, karena Engkau sendiri Tuhan yang bersama dengan kami. Berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan yang menyaksikan secara online, apapun yang sedang mereka gumulkan, doakan kami bawa ke dalam nama Yesus Kristus, nama yang gak pernah meninggalkan kami, nama yang sudah mengerjakan yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan dalam hidup masing-masing umat-Mu yang sesuai waktu dan kehendak-Mu. Dan ajar kami untuk berserah di dalam kedaulatannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi mengucap syukur Tuhan buat sesi meeting worship kali ini. Kami percaya biar firman-Mu, bahkan setiap doa-doa yang kami naikkan, ada pada Tuhan yang gak pernah melepaskan kehidupan kami. Kami mau angkat tangan, kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya diberkati Tuhan dalam setiap apa yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Di mana langkah kakimu berada ada penyertaan Tuhan yang sempurna, membawa engkau untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan terimalah berkat kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati Tuhan untuk memberkati banyak orang, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam 60 Minute Worship kali ini, To Be More Like Jesus. Sampai jumpa di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.